Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Morning Call. Satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mesbah pagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, ini adalah bulan Natal, bulan kasih. Nah, walaupun masa pandemi ini belum berakhir, kami berdoa, kami percaya, biarlah kasih Tuhan mengalir, melingkupi kita semua. Ya, sepanjang bulan ini, kasih Tuhan mengalir buat kita semua. Nah, oleh karena itu mari tinggalkan semua beban, tinggalkan dulu semua pergumulan. Kita akan datang kepada Tuhan pagi ini. Kita mau hampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita merindukan untuk berjumpa dengan Dia. Biarlah kasih-Nya dicurahkan sewaktu kita membangun mesbah pagi. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan dari awal, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ayo kita menyembah, sembah, karena kita mengasihi. Mari sembah, kami sembah, mari angkat tanganmu sekali lagi.
hampiri dia, katakan, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, ya, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Kami kagum akan Engkau, Allah yang penuh dengan kasih. Biar kasih itu dicurahkan, kasih itu dilimpahkan kepada kami. Pagi ini kami rindu mengalami kasih-Mu, Tuhan. Banyak di antara kami yang sedang berbeban berat. Masa-masa yang sulit, banyak di antara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tanpa sadar mungkin banyak di antara kami yang sedang terluka, sedang kecewa. Kami sedang mengalami beban yang begitu berat. Oleh karena itu kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dipulihkan, dipuaskan dengan kasih Tuhan. Kami dimampukan oleh kasih Tuhan, cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang perdengarkan suara-Mu, perdengarkan isi hati-Mu untuk kami memasuki bulan Natal ini. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita sekarang ada di bulan Natal. Setiap kali kami boleh merayakan Natal, saudara, kami selalu diingatkan akan kasih Tuhan. Nah, saudara, seperti apakah sih kasih Tuhan itu? Ya, hari ini kami mau sharingkan ini. Dan tentunya kami rindu setiap saudara yang mengikuti program ini, saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Saya percaya saudara kita sudah begitu lelah, ya, sudah begitu berat, begitu sulit. Selama 9 bulan kita boleh menghadapi pandemi dan sampai hari ini belum berakhir. Saya percaya banyak di antara kita yang tanpa sadar hati kita mulai terluka, mulai kecewa. Saudara mulai merasakan satu beban yang berat dalam hidup saudara. Mungkin banyak juga di antara saudara yang nggak tahu mesti gimana. Oleh karena itu saya percaya tidak kebetulan kita masuk di bulan Natal ini bersamaan dengan pandemi. Kita semua perlu yang namanya kasih Allah.
Saya percaya kalau kasih Allah dicurahkan, Dia akan memulihkan hati kita. Dia akan menyembuhkan hati kita. Dia akan melegakan hati kita. Dan yang luar biasa, kasih Allah akan memampukan kita untuk cakap menanggung segala perkara. Setuju katakan amin. Mengerti katakan amin. Nah saudara, seperti apakah kasih Allah itu? Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Seperti apakah kasih Allah itu dibuktikan atau ditunjukkan kepada kita? Yohanes ayat yang sangat terkenal saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat yang sangat terkenal, yang mungkin kadang-kadang kita sudah lupa. Hari ini saya membagikan kembali. Karena begitu besar. Kenapa ditulis karena begitu besar? Nggak ada kasih yang lebih besar lagi. Selain daripada kasih Allah. Ya, ada banyak macam kasih mungkin yang ada di dunia ini. Ya, mungkin ada kasih bapak, kasih seorang ayah, kasih orang tua, kasih suami, kasih istri, ya, kasih anak. Tapi saya mau beritahu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Maka dikatakan demikian karena dengan ini dijelaskan seberapa besar kasih Allah itu dibuktikan, ditunjukkan dengan cara Dia mengaruniakan. Atau dalam bahasa yang lain dia katakan Dia memberikan. Dalam bahasa yang lain juga Dia mengorbankan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di sorga. Saya dan istri ini seharusnya binasa, mengalami kematian yang kekal karena dosa-dosa kami. Tetapi karena Allah membuktikan dan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan cara mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal. Maka begitu kami percaya kepada Dia, maka kami yang seharusnya binasa itu, kami beroleh, atau dalam bahasa yang lain, kami dipindahkan dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal, kami dipindahkan mengalami kehidupan yang kekal. Saya rasa tidak ada kasih yang sebesar daripada kasih Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Mari katakan sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi yang kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari yang di rumah-rumah angkat tanganmu, katakan, Kau kagumi
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Nah, saudara, kasih Allah ditunjukkan, dibuktikan dengan cara mengorbankan anaknya atau mengirimkan anaknya ke dunia ini. Apa maksudnya mengirimkan anaknya ke dunia ini? Maka anaknya itu adalah, kita semua tahu, siapakah anaknya itu? Yesus namanya. Maka Yesus yang adalah Allah itu turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Ya. Yesus yang Allah, ya, pribadi Allah, Yesus yang adalah Allah itu turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus menjelma menjadi manusia? Tentu karena kasih-Nya. Tetapi mari kita lihat supaya saudara lebih mengerti, menggambarkan secara detail kasih Allah itu seperti apa. Dengan cara Yesus itu menjelma menjadi manusia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesus itu menjelma menjadi manusia? Ya, kenapa Yesus mesti menjelma menjadi manusia, saudara? Ya, untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita manusia. Sehingga dia rela menjelma, dia yang Allah rela menjelma menjadi manusia. Nah, mari kita lihat yang pertama, Roma 3 ayat 23. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena kasih-Nya, betul. Ayo mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Roma 3 ayat 23. Silakan dibaca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik di sana. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan kata semua orang telah berbuat dosa. Jadi siapapun saudara, ya, siapapun saudara, Alkitab menulis kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, siapapun kita, Alkitab mengatakan demikian. Ya, mungkin saudara berkata, saya dari keluarga baik-baik Pak, saya nggak pernah berbuat jahat dari kecil. Saya mau kasih tahu saudara, siapapun saudara, Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya bukan perampok Pak, saya bukan pencuri, saya bukan pezina. Saudara boleh berkata demikian, tetapi Alkitab, Allah berkata, semua orang, termasuk saya, istri saya, semua kita telah berbuat dosa. Ya, dosa apa saja. Walaupun mungkin kita bukan pezina, bukan pencuri, bukan perampok, tapi kita mewarisi dosa. Dari mulai dosa Adam dan Hawa, kejatuhan itu, dosa orang tua kita, mewarisi itu semua kita. Dosa nenek moyang kita. Ya, tidak ada seorang pun yang benar kata Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan perhatikan beberapa ayat lagi. Roma 6 ayat 23. Dan apa akibatnya buat orang yang telah berbuat dosa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun dosa itu, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian selama-lamanya, kebinasaan selama-lamanya. Apapun dosanya, mau dosa besar kek, mau dosa kecil kek, sebetulnya nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Apapun itu dosa, upahnya adalah maut, kematian. Tapi mari kita lihat apa yang Allah kehendaki untuk kita manusia yang berdosa itu. 2 Petrus 3 ayat 9. 2
2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, perhatikan ya. Allah menghendaki supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa. Jangan ada seorang pun di antara kita yang mengalami kematian yang kekal. Dia menghendaki supaya kita tidak ada yang binasa. Nah, oleh karena itu kita karena dosa, kita mengalami kematian, kita binasa. Oleh karena itu supaya kehendak Allah ini jadi dalam hidup kita, kasih Allah ini jadi supaya kita nggak binasa, maka kita yang berdosa ini perlu ditebus. Dan bagaimana Allah menebus? Mari kita lihat Ibrani 9, konsep daripada penebusan Allah. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini konsepnya Tuhan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan itu digambarkan, dijelaskan dimulai dari perjanjian lama. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka untuk menutupi ketelanjangan mereka, maka Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu satu nubuatan, ya, satu gambaran bagaimana konsep penebusan kejatuhan manusia daripada dosa. Ada binatang yang dikorbankan. Ada binatang yang disembelih untuk menutupi ketelanjangan mereka akibat daripada dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, binatang itu yang disembelih adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk menutupi dan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu dia harus menjelma menjadi manusia. Kenapa, saudara? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak bisa mati. Roh itu nggak ada darahnya. Nggak ada yang bisa ditumpahkan dari roh, saudara. Nggak ada. Ya, di dalam kemahakuasaannya, dan Allah itu roh, maka dia nggak bisa mati. Sedangkan untuk penebusan dosa manusia, perlu ada penumpahan darah. Yaitu darah dari binatang yang tidak bercacat celah. Yaitu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia sebagai anak domba Allah, Yesus namanya. Oleh karena itu dia perlu menjelma menjadi manusia supaya konsep penebusan ini bisa digenapi. Ada penumpahan darah, ada darah yang dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Saudara mengerti sekarang kenapa dia perlu menjelma menjadi manusia? Why? Karena kasihnya. Ya, kasihnya digambarkan dengan cara dia merelakan dirinya. Ya, mati di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan. Ya, dia harus menjelma menjadi manusia supaya ada darah yang ditumpahkan. Karena konsep penebusan Tuhan, konsep penebusan Allah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, oleh karena itu dia perlu menjelma menjadi manusia. Dan itu semua dia kerjakan. Tidak ada yang lain kecuali karena kasihnya kepada saudara dan kepada saya. Yang mengerti ini katakan amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Nah saudara, dan Alkitab berkata demikian, barang siapa percaya kepada Yesus, ya, dia mengaku dengan mulutnya, dalam hatinya percaya, mengaku dalam mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini kasih Allah, saudara. Saudara menerima itu sebagai anugerah dengan cara mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara buka hati saudara, saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara belum punya keyakinan akan keselamatan hidup saudara, saudara belum punya kepastian akan keselamatan hidup saudara. Mungkin saudara sudah Kristen tahunan, tapi saudara masih ragu-ragu akan keselamatan, ya, akan kepastian dan jaminan untuk hidup di sorga, hidup kekal selama-lamanya. Ayo saudara buka hati saudara. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku mau buka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau Juru Selamatku. Saya percaya, waktu saudara percaya dalam hatimu, mengaku dalam mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Yang percaya katakan, amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Nah yang kedua, kenapa dia menjelma menjadi manusia? Mari buka Ibrani pasal 4, ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Iya, supaya imam besar itu, imam besar di sini adalah Yesus, huruf besar semua. Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Saudara boleh lihat ayat 14, adalah supaya dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kalau dia tetap Allah sebagai roh dan tidak pernah menjelma menjadi manusia, dia nggak bisa merasakan dan turut merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, penderitaan-penderitaan, bahkan sakit penyakit kita. Oleh karena itu dia menjelma menjadi manusia supaya dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan secara manusia. Ya. Kalau dia tetap Allah yang roh, dia nggak pernah menjelma menjadi manusia, dia nggak bisa. Dalam kemahakuasaannya dan dalam wujudnya sebagai Allah itu roh, dia nggak bisa turut merasakan apa yang saudara rasakan. Dan Yesus sebagai manusia, dia menjelma menjadi manusia, dia turut merasakan saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami penderitaan hari-hari ini, saudara sedang mengalami tekanan, dia pernah mengalami hal yang sama. Coba kita kilas balik, melihat kembali Alkitab. Apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara yang tidak pernah dia rasakan? Saya baca kisah Yesus, nggak ada saudara. Dia sudah ditolak, bukan dari waktu dia kecil, bukan dari waktu dia melayani, dari kandungan dia sudah ditolak. Saudara ingat cerita di Natal yang tidak asing. Bagaimana dia lahir bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di rumah yang mewah, dia lahir di kandang domba. Kenapa dia lahir di kandang domba? Karena nggak ada tempat buat dia.
Semua tempat menolak dia. Mungkin faktornya banyak pada waktu itu karena terjadi, saudara, Kaisar Agustus memerintahkan orang untuk kembali ke daerah asalnya. Dan oleh karena itu Yusuf dan Maria harus kembali ke daerah asalnya mereka di kota Daud, Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem. Itu kalau dengan bus kurang lebih perjalanan itu kurang lebih 6 jam, 5-6 jam. Saudara. Mereka harus dengan keledai. Dan sampai di sana dalam usia kandungan yang begitu besar, nggak ada tempat. Semua orang menolak untuk dia memberi tempat buat dia lahir. Oleh karena itu dia lahir di tempat yang apa adanya, yaitu di kandang yang hina, di kandang domba. Di usia dia yang belum 2 tahun, saudara, terjadi penganiayaan. Karena Herodes begitu marah, saudara, ya, karena orang Majus tidak kembali kepada dia dan dia merasa ada saingan raja baru. Maka dia memerintahkan membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun, anak laki-laki. Dan oleh karena itu, oleh pesan daripada malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria, dia harus menyingkir, melarikan diri ke Mesir, saudara. Dari 2 tahun, dia juga sudah mengalami penganiayaan. Penderitaan apa yang dia nggak pernah alami, saudara? Dikhianati. Dia dikhianati oleh orang-orang yang sangat dia kasihi, saudara. Murid-muridnya yang diambil dari tempat-tempat di mana mereka ada, baik sebagai nelayan, pengusaha, profesional. Mereka tidur bersama, pelayanan bersama. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam hidup mereka tidak kurang-kurang, saudara. Baik secara jasmani, materi, apalagi secara rohani. Tetapi saudara lihat, orang yang sangat dekat, saudara, saya percaya kalau orang diangkat sebagai bendahara dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, pasti orang itu punya kedekatan dengan pemimpinnya. Tapi saudara lihat, bagaimana dia dikhianati oleh Yudas. Dia disangkal oleh Petrus. Dia tidak diakui oleh Thomas. Belum lagi kalau saudara lihat peristiwa bagaimana dia disalibkan. Bayangkan saudara, dia itu Tuhan. Tapi ada orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi meninju dia. Meludahi dia. Dan saya punya keyakinan orang-orang yang meludahi, meninju dia itu adalah orang-orang yang pernah dia berkati dalam pelayanannya. Apa yang dia nggak pernah alami, penderitaan apa? Saudara sebutkan. Saya yakin semua penderitaan yang pernah kita alami dalam hidup ini. Penderitaan batin, penderitaan fisik, penderitaan apapun juga. Tekanan dalam pikiran. Stres dia pun juga pernah mengalami. Sampai peluhnya menjadi seperti darah. Karena dia harus menanggung dosa manusia dan akibat daripada itu dia ditinggal oleh bapaknya. Apa yang dia nggak pernah alami, saudara? Dia alami. Oleh karena itu dia rela menjelma menjadi manusia. Supaya dia turut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Penderitaan apapun yang dialami oleh manusia. Dan ini saudara yang harus saudara ngerti. Tetapi dia menang. Dia menang. Dia menang, dia melewati setiap penderitaan, tekanan, ujian, pencobaan dalam hidupnya. Dan hari ini pesan Tuhan buat saudara. Mungkin saudara di masa-masa pandemi ini sedang mengalami penderitaan yang begitu berat. Baik penderitaan secara fisik, jasmani, secara batin, finansial. Hari ini saudara mesti ngerti, dia sudah pernah mengalami yang saudara alami dan dia menang. Dan kami berdoa, saudara juga menang. Saudara juga menang. Karena dia menang. Ya, karena kasih-Nya kepada saudara. Dia memampukan saudara untuk melewati setiap pergumulan dan persoalan saudara. Jangan pernah berkata gini,
kok Tuhan biarkan aku sendiri mengalami ini? Enggak, dia ikut bersama-sama dengan saudara. Ya, dia ikut bersama-sama dengan saudara. Bahkan Alkitab berkata begini, dia sudah menang, sekarang dia ada di sorga. Dia juga tidak berdiam dan bersenang-senang di sorga, tapi dia bersyafaat untuk saudara di sorga. Ya, imam besar yang kita punya turut menanggung kelemahan-kelemahan kita, merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan dia bersyafaat kepada kita untuk kita sekarang nih, supaya kita tidak gugur iman kita. Saya berdoa saudara, penderitaan apapun yang saudara alami, jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang gugur imannya. Bangkit, bangkit saudara. Dia sudah bangkit, dia menang, dia melewati semua penderitaan itu, dan dia rindu saudara juga menang. Yang mengerti ini katakan amin. Ku kagumi, tutup Alkitab saudara, dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pagi ini kami rindu berdoa buat saudara. Mungkin masa 9 bulan saudara mengalami banyak penderitaan, banyak tekanan, banyak pergumulan yang tidak ada habisnya sampai hari ini. Dan itu tanpa sadar membuat saudara luka, membuat saudara menjadi tawar hati dan kecewa. Saudara nggak punya gairah kembali dalam mengiring Tuhan. Mungkin saudara masih online, tapi sebenarnya saudara bukan ibadah online, cuma saudara nonton ibadah online. Karena saudara sedang kecewa dan sedang terluka, karena banyaknya penderitaan-penderitaan yang saudara alami. Saya mau beritahu saudara, kami mau beritahu, saudara yang sedang menghadapi hal itu, Tuhan tahu keadaan saudara. Jangan saudara pikir Tuhan nggak tahu. Jangan saudara pikir Tuhan nggak ngerti. Tuhan sangat mengerti keadaan saudara. Dan pagi ini, buat saudara yang sedang mengalami hal yang demikian, saudara sedang kecewa, saudara sedang berbeban berat, saudara sedang dalam tekanan yang begitu berat, itu artinya saudara perlu kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya buat saudara. Mari, ayo hampiri Tuhan. Saudara yang rindu mau berkata begini, Tuhan, aku rindu mengalami kasih-Mu. Aku rindu mengalami kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Ayo saudara, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, sungguh tiada lagi, tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, mari saudara yang rindu mengalami kasih Allah, angkat kedua tanganmu, katakan, Ku kagumi dalam hati
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Oh, mari angkat kedua tanganmu, saudara yang rindu mengalami kasih Tuhan. Curahkan kasih-Mu, biar kasih Tuhan melanda rumah-rumah, kasih Tuhan melanda kota Semarang, kasih Tuhan melanda Indonesia. Kami semua perlu kasih-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan melanda Indonesia, melanda kota-kota, melanda desa-desa, melanda rumah-rumah. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Indonesia perlu kasih-Mu, kota-kota perlu kasih-Mu, kami perlu kasih-Mu. Mari yang perlu kasih Tuhan, yang mau didoakan secara khusus, angkat kedua tanganmu. Nanti istri saya berdoa buat saudara. Ora lama takara lama 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 lama. Ora lama takara lama lama. Ajaib kasih-Mu. Ya, ya. Ajaib, ajaib. Ora lama lama. Besar kasih-Mu. Ora baba baba. Ora lama. Sempurna kasih-Mu. Ya. Ora lama lama. Kasih-Mu cukup buat kami ya Tuhan. Ya. Ora lama takara. Kasih-Mu Tuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Ya. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Ora lama lama. Karena kami tahu Engkau sanggup ya Tuhan. Ora lama. Lakukan Tuhan segala perkara atas kami ya Tuhan. Kasih-Mu itu cukup Tuhan untuk memulihkan kami ya Tuhan. Ora lama lama lama. Kasih-Mu itu sanggup ya Tuhan menghiburkan, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan secara total ya Tuhan. Kasih-Mu di atas segala-galanya ya Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, biar kasih itu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kasih yang sempurna itu ya Tuhan, biar memenuhi setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ora lama ya shikorolo ora lama takaya syandara lama 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 ya nama ya kaya. Ora lama lama lama. Bahkan kasih-Mu sanggup ya Tuhan menerobos
menerobos masuk sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu segala keadaan anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Saat ini lawati ya Tuhan, jamah Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Oralapayata, puaskanlah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Puaskanlah kami ya Tuhan, penuhi dengan limpah segala Tuhan. Hati kami ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kasih-Mu itu membuat kami berarti, berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan, membuat kami Tuhan dicintai oleh Engkau ya Tuhan. Menjadi biji mata-Mu yang Kau jagai ya Tuhan, yang Engkau bentengi ya Tuhan. Bahkan Engkau terus memeliharakan kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta terus Tuhan limpah-limpahkan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Sampai anak-anak-Mu mengerti ya Tuhan. Sampai hati kami Tuhan menyadarinya ya Tuhan. Sampai seluruh Tuhan anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan limpah-limpahkan. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan menangkap, mengerti akan besarnya kasih-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah luntur sedikit pun ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna dari awal Tuhan. Sampai akhir kasih-Mu tetap sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat kami boleh Tuhan belajar akan kasih-Mu ya Tuhan. Buat kami mengasihi Engkau dengan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang besar, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah puji Tuhan saudara, saya percaya, kami percaya saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Terus kuat saudara, ya, terus kuat, ya. Allah sanggupkan saudara untuk menanggung segala perkara. Nah saudara, akhir kata kami ucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.